Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, wherever you are. Salam damai dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Hari ini saya akan membacakan untuk Anda dari Yohanes pasal 5 ayat 20 sampai 23. Jadi hanya ada 4 ayat dan kita akan coba memahami apa saja perkataan Yesus ini. Seluruhnya ini adalah perkataan Yesus dari 4 ayat ini. Yohanes pasal 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Demikianlah perkataan Yesus yang cukup panjang dalam 4 ayat ini. Nah, latar belakangnya kita mungkin masih ingat ya. Jadi Yesus dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin Yahudi, soal pertama itu soal hari Sabat. Nah, pada waktu mereka mempertanyakan soal hari Sabat itu dan Yesus dituduh sudah menghujat Allah karena menyebut Allah sebagai Bapa, maka Yesus menjawab mereka. Nah, jawaban ini panjang. Dan saat ini kita akan bicarakan satu jawaban, bagian pertama dari jawaban Yesus terhadap orang-orang Yahudi ini atau para pemimpin Yahudi ini. Coba kita melihat satu persatu dari ayat 20 tadi. Jadi, alasan mengapa Yesus melakukan itu, menyembuhkan orang sakit yang sudah selama 38 tahun menderita, meskipun itu pada hari Sabat. Bukan Yesus tidak tahu itu hari Sabat. Ya, Yesus tahu itu hari Sabat. Dan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang itu. Maka orang itu langsung sembuh. Dan dia bersaksi kepada para pemimpin agama Yahudi dan kepada orang-orang Yahudi lainnya tentang kesembuhan yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, alasannya apa? Nah, sekarang kan persoalannya, para pemimpin Yahudi ini sebenarnya di balik pertanyaan mereka bukan saja soal hari Sabat sebenarnya, tetapi mereka itu sebenarnya misalnya mereka sudah menuduh Yesus menghujat Bapa, Allah Bapa oleh karena memanggil Allah sebagai Bapa itu sesuatu yang bagi mereka mustahil. Ini dia kan seorang manusia, bagaimana bisa memanggil Allah sebagai Bapa padahal Allah begitu besar, begitu tinggi. Nah, disinilah Yesus mulai menjelaskan. Walaupun penjelasan Yesus ini memang tidak begitu mudah untuk mereka pahami. Nah, Yesus katakan bahwa sebab Bapa mengasihi anak. Jadi Allah mengasihi dirinya, Yesus Kristus. Yesus tegaskan ini. Ini sebagai alasan. Dan lebih dari itu bahwa ia menunjukkan kepada Allah Bapa, menunjukkan kepada Yesus segala sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Allah sendiri. Jadi Allah sedang mengerjakan. Jadi kesembuhan itu adalah pekerjaan Allah. Kesembuhan orang yang sudah sakit 38 tahun itu adalah pekerjaan Allah. Dan lebih dari itu Yesus katakan bahwa ia akan menunjukkan kepadanya. Jadi Allah Bapa akan menunjukkan kepada Yesus pribadinya ini pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Lebih besar. Jadi tidak sekadar mujizat penyembuhan orang yang sudah 38 tahun itu. Itu kan besar, tetapi Allah Bapa akan menunjukkan yang lebih besar lagi dari itu. Nah, apa ini? Mereka pasti apa? Ini belum bisa mengerti. Tapi Yesus teruskan. Dan di sini Yesus katakan sebab yang kedua, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Nah, ini sesuatu yang lebih besar mulai kelihatan. Bapa atau Allah Bapa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang yang sudah mati. Tetapi
Di sini dikatakan oleh Yesus, sang anak yaitu dirinya sendiri, ya, dia memanggil Allah sebagai Bapa, dia adalah anak Allah. Anak ini sendiri telah diberi kekuasaan. Jadi anak ini dapat menghidupkan atau membangkitkan siapa saja, tergantung dia mau atau tidak. Siapa yang dia kehendaki. Lah, ini sudah bisa dibayangkan bagaimana orang-orang Yahudi atau para pemikir Yahudi, para ahli Taurat, para pemimpin Yahudi ini mendengar hal ini. Loh, ini Yesus, anak manusia, anak dari Yusuf di Nazaret, orang Galilea. Kok bagaimana bisa dia diberi kekuasaan yang begitu besar untuk membangkitkan orang mati, tergantung yang mana dia mau. Kapan dia mau. Nah, ini kan sedikit menabrak mindset dari orang-orang Yahudi atau para pemimpin Yahudi. Tegas sekali. Dan mereka heran sekali, kok bisa begitu. Jadi entah bagaimana sikapnya, tapi pemikiran mereka mulai ditantang. Mindset mereka mulai ditantang oleh Yesus dengan kalimat-kalimat yang luar biasa ini. Belum selesai. Yesus masih meneruskan. Bapa tidak menghakimi siapapun. Nah, orang Yahudi mengenal Allah sebagai hakim yang adil, hakim yang maha kuasa. Dari sejarah kehidupan bangsa Israel, mereka sudah melihat, mereka sudah sadar, mereka tahu itu. Bahwa Allah adalah hakim di atas segala hakim. Dia ialah yang menghakimi orang yang bersalah. Dan dia bisa menghukum orang yang bersalah. Sejarah kehidupan bangsa Israel mereka paham betul. Ya sudah seperti misalnya dalam perjalanan dari Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan. Orang yang salah dihukum, orang yang salah dihukum mati. Tidak taat kepada aturan dihukum mati. Siapa yang menghukum? Allah sendiri. Dan mereka juga belum terlalu lama, baru sekitar 6 abad sebelumnya ini cerita ada di dalam kehidupan mereka. Mereka dibuang oleh Allah ke Babel melalui tangan orang atau bangsa asing, bangsa Babel. Itu baru sekitar 6 abad sebelum waktu ini, waktu Kristus ini. Mereka dibuang ke Babel. Kenapa? Mereka tahu, mereka sadar. Karena mereka ini melawan Allah. Mereka menyembah Allah lain. Mereka melakukan perselingkuhan rohani. Sehingga Allah yang cemburu itu tidak mau. Maka Allah menghukum mereka lewat atau menggunakan tangan bangsa-bangsa asing. Mereka menderita. Dan meskipun setelah itu Allah sendiri membawa kembali mereka. Jadi penghakiman itu di tangan Allah. Bagaimana bisa Yesus katakan begini? Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi Allah tidak menghakimi siapapun, tapi memberikan kekuasaan hak untuk menghakimi itu kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus yang sedang berdiri di depan mereka yang sedang berbicara ini. Lah bayangkan bagaimana itu semacam sebuah tusukan kepada untuk membongkar mindset mereka. Bagaimana ini seorang anak manusia, anak tukang kayu, anak Yusuf dari Nazaret dari Galilea. Kok bisa dia diberi kekuasaan untuk menghakimi siapapun? Wah, ini memang luar biasa. Ini kita juga bisa mengerti bagaimana sulitnya berpikir, sulitnya dipahami oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Belum selesai. Di dalam ayat yang terakhir, Yesus katakan, penghakiman itu diserahkan kepada anak manusia, Yesus yang sedang berbicara di depan mereka ini, supaya semua orang menghormati anak. Supaya kalian semua ini, para pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, menghormati Yesus yang sedang berdiri di depan mereka ini. Menghormati dia sebagai anak. Itu tujuannya. Nah, ini yang Yesus mau katakan, ini satu pernyataan yang tegas untuk membongkar mindset mereka yang selama ini mereka tidak tahu ada kesalahan, ada yang tidak benar. Lalu statement yang terakhir Yesus katakan, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ini lebih repot lagi nih. Jadi orang Israel begitu menghormati Allah. Meskipun mereka berdosa, tetapi mereka sangat menghormati Allah. Takut akan Allah. Menyembah Allah. Luar biasa dalam kehidupan mereka itu. Mereka sungguh takut akan Allah.
Mereka sangat menghormati Allah. Tapi ada satu pernyataan yang begini bersifat sangat kontradiktif, ya, sangat ironis kalau ada di dalam mindset dari orang-orang Yahudi ini. Siapa yang menghormati Yesus Kristus, dia menghormati Bapa. Tapi kalau orang tidak menghormati Yesus Kristus, tidak menghormati Yesus yang sedang berdiri di depan mereka ini, maka ia juga sebenarnya tidak menghormati Allah yang Maha Besar, Yahweh. Saudara-saudara, ini tidak begitu gampang dipahami oleh orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka ini sudah berakar, sudah berabad-abad lamanya, turun-temurun, sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Satu mindset yang berbeda sekali dari apa yang Yesus katakan ini. Bagaimana mereka bisa menghormati seorang anak tukang kayu, manusia biasa yang berbicara, yang berpakaian sama seperti orang-orang yang lain. Dan kalau mereka menghormati dia, berarti mereka menghormati Allah. Ini kan berarti sama saja, ini Yesus ini adalah Allah sendiri. Dan ini tidak begitu gampang. Karena apa? Mereka sudah mempunyai satu konstruksi nilai. Oleh karena mereka sudah memiliki satu bangunan iman, satu sistem kepercayaan yang sudah terbentuk dan berakar dan tidak bisa digoyahkan lagi. Tetapi saat ini seakan-akan semua itu harus dirombak. Ya. Jadi selama ini mereka tahu bahwa Allah satu-satunya hakim. Sekarang mereka lihat bahwa penghakiman itu bisa dilakukan oleh Yesus. Bayangkan itu. Dan Allah Bapa mengasihi Yesus ini. Dan akan memberikan kekuasaan untuk bahkan sampai membangkitkan orang mati. Kuasa untuk membangkitkan orang mati. Kuasa untuk menghakimi siapapun yang di bumi ini. Kuasa untuk dihormati oleh siapapun yang ada di bumi ini. Termasuk oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi ini. Nah, bagaimana bisa terbongkar mindset semacam ini? Ini yang perlu kita lihat. Tetapi inilah pernyataan Yesus. Sehingga kalau orang tidak sampai ke titik ini, maka ia sebenarnya tidak layak bagi Allah. Wah, ini luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kita pada zaman kini, kita juga sebenarnya sudah punya mindset, ya, mindset atau pola pikir yang telah dibangun oleh karena pendidikan, pembinaan, warisan, kepercayaan yang kita terima, dan itu sudah ada di dalam kita, sehingga kita mindset ini membuat kita tidak bisa keluar dari situ. Tapi ternyata mindset ini, kalau kita pahami kata-kata Yesus, semua masih bisa diubah. Jadi mindset yang kadang-kadang kita tidak paham bahwa itu ada bagian-bagian yang salah, yang perlu diperbaiki. Maka mindset ini harus mengikuti apa yang sudah dinyatakan sebagai kebenaran oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi sekarang, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam perjalanan orang yang beriman kepada Kristus, hari ini dia mengerti sesuatu, mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian dia pahami bahwa apa yang dia pahami dahulu itu tidak tepat. Dia harus memperbaiki lagi pola pikir atau pemahaman yang dulu itu. Dan itu terproses terus-menerus. Tetapi proses ini bisa jadi sehingga orang semakin hari semakin menemukan kebenaran yang sebenarnya kalau seseorang mempunyai sikap yang terbuka kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus dan mempunyai sikap yang terbuka kepada Yesus Kristus dan memahami kehendaknya melalui firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Persoalan orang-orang Yahudi atau persoalan para pemimpin Yahudi adalah mereka bukannya tidak bisa berubah mindset mereka, tapi karena mereka tidak mau diubah. Mereka tidak mau mindset mereka itu diubah. Sudah begitu kaku. Yang kedua, mereka memang tidak memiliki satu sikap untuk mencoba bagaimana berhadapan dengan Yesus ini. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa dan selesai. Dia bukan siapa-siapa. Itu aja. Dia bukan Mesias. Tapi coba mereka menggunakan pikiran mereka, hati mereka untuk sedikit terbuka. Maka roh Allah, roh kudus, roh suci yang dari Allah akan secara perlahan-lahan
memberikan pengertian itu kepada mereka, membuka hati mereka sehingga mereka dapat melihat Yesus. Dan dari situ mereka bisa mendapatkan lebih banyak lagi pengertian-pengertian rohani. Prinsip yang sama berlaku bagi kita juga. Jadi pikiran kita harus terbuka. Terbuka terhadap apa saja kata-kata Yesus. Hati kita atau sikap kita harus terbuka. Maka Roh Kudus atau Tuhan sendiri akan dengan bebas menata ulang mindset kita. Yesus Kristus akan bebas untuk memperbaiki hati kita. Dan kita akan menjadi orang yang sungguh mengenal kebenaran dan memiliki kebenaran itu yang sebenarnya. Demikianlah pesan bagi kita. Nah, sampai di sini dulu jumpa kita, dan saya berharap bahwa ada setetes embun surgawi yang menyegarkan Anda pada hari ini lewat percakapan tadi. Dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Fredrik Makitan akan mengundurkan diri saat ini untuk berjumpa lagi di dalam edisi-edisi yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time.